sebagai jalur rempah dunia telah dimulai pada era kekuasaan kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha. Ditandai dengan kemunculan kota-kota pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Kondisi pantai yang relatif datar dengan ombak yang tenang menjadi faktor utama kota pelabuhan berkembang dengan pesat. Seiring dengan semakin ramainya arus lalu lintas pelayaran, banyak pedagang dari Cina, India, Arab, dan Melayu berdatangan ke bumi Nusantara untuk melakukan perdagangan. Memasuki era kolonial, tampuk kekuasaan atas kota pelabuhan sebagai media perdagangan diambil alih oleh VOC yang menduduki Nusantara pada tahun 1602. VOC sudah paham betul akan keuntungan yang didapat dan diperoleh dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan. Kota pelabuhan memegang peranan penting dalam perdagangan internasional seperti Sunda Kelapa, Banten, Cirebon dapat dikuasai dengan mudah oleh VOC. Kekuasaan VOC atas jalur rempah lambat laun memonopoli seluruh Jawa, termasuk Demak, Juwana, Jepara, Semarang, dan Surabaya dengan mengalahkan kerajaan-kerajaan lokal. Salah satu kota pelabuhan yang berada di pantai utara Jawa adalah Kota Pati. Kota ini dahulu merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Perkembangan Kota Pati sebagai salah satu kota pelabuhan didukung dengan keberadaan Pelabuhan Juwana dan Pelabuhan Tayu. Secara geografis, terdapat Sungai Silungonggo dan Selat Muria yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Muria. Potensi Pati pada saat itu di Juwana itu sudah ada pelabuhannya, kemudian daya dukung saat itu adalah ada galangan kapal di Juwana, ada persewaan kapal kecil dan sedang sebagai sarana transportasi. Waktu itu rempah-rempah dari daerah timur transit di Juwana. Di samping mereka menjual rempah-rempah ke daerah Pati, mereka ambil beras dan hasil bumi yang lain untuk dijual ke luar daerah. Itu transitnya ada di Juwana. Mengapa Juwana? Karena anginnya cukup stabil, tidak begitu kencang, kemudian masyarakatnya sejak dulu sudah mampu. Bahwa pelayaran maritim pada waktu itu belum dilakukan secara langsung, misalnya dari Maluku menuju Malaka, tetapi mereka harus singgah di berbagai pelabuhan, singgah di simpul-simpul pelabuhan, di samping untuk mengisi perbekalan, kemudian untuk menunggu angin, juga untuk melakukan perdagangan lokal yang berfungsi untuk meningkatkan income para pedagang dan pelaut itu. Jadi mereka mau tidak mau mampir ke pantai utara Jawa. Ya, orang-orang pedagang dari Jawa mengambil rempah dari Maluku, ke sana dia membawa beras dan mungkin berbagai industri kerajinan untuk dijual ke sana. Pulang ke Jawa membawa rempah. Nah, rempah itu kemudian disimpan di gudang-gudang di pelabuhan. Nah, ada kalanya orang-orang Jawa kemudian mengirimkan atau menjual rempah itu ke Malaka. Sejak dikuasai oleh VOC, aktivitas perdagangan pedagang pribumi di sekitar Juwana dan Tayu mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pendangkalan Selat Muria serta dibatasinya perdagangan pedagang pribumi oleh pemerintah kolonial.
Perdagangan yang telah dimonopoli membuat segala peraturan dan ketentuan di pelabuhan sebagai tempat berdagang diatur oleh Belanda yang dalam hal ini dipegang oleh VOC. Pedagang asing yang bersandar di pelabuhan harus membayar pajak atau cukai kepada VOC. Cukai yang tinggi inilah yang menyebabkan pelabuhan di Nusantara pada umumnya dan di pantai utara Jawa pada khususnya ditinggalkan oleh pedagang asing. Pedagang asing lebih memilih berdagang di Singapura yang lambat laun berkembang menjadi pelabuhan transito terbesar di seluruh dunia. Geografis Pati yang memiliki pegunungan Muria di sebelah utara dan pegunungan Kendeng di sebelah selatan, serta pantai utara Jawa yang relatif tenang adalah faktor utama ramainya perdagangan di daerah ini. Ditambah keberadaan Sungai Silungonggo yang membuat kapal-kapal kecil dapat dengan mudah masuk ke dalam pelabuhan Juwana maupun pelabuhan Tayu. Kondisi geografis yang demikian membuat Pati banyak menghasilkan beras, kayu jati, garam, terasi, dan berbagai olahan ikan. Para pedagang asing yang singgah di pelabuhan Juwana ataupun pelabuhan Tayu menukarkan rempah-rempah yang mereka beli dari Kepulauan Maluku dengan barang-barang komoditas Pati. Rempah-rempah ini kemudian banyak ditanam oleh masyarakat di wilayah Gunung Muria yang relatif subur, tepatnya di wilayah Gunung Wungkal dan Telogowungu. Rempah itu tidak hanya digunakan untuk komoditi yang diekspor secara internasional, ya, tetapi masyarakat lokal pun juga membutuhkan komoditi rempah itu, ya, jadi untuk memasak. Nah, oleh sebab itulah kita melihat bagaimana kuliner di Jawa, ya, khususnya pantai utara Jawa itu kan rasa rempahnya itu cukup menyengat, ya, baik rasanya bumbunya itu terasa, juga pedasnya juga terasa, asin juga terasa. Kita membandingkan dengan masakan di pedalaman itu yang kelihatannya cenderung manis, ya, jadi cenderung manis, ya, seperti gudeg Jogja atau masakan Solo, ya, itu manis. Tapi kalau masakan Pantura itu relatif pedes, ya, di samping karena ada lomboknya, juga karena ada lada dan bumbu-bumbu yang lain, ya. Artinya ini juga sangat mempengaruhi beberapa aspek kebudayaan, termasuk kuliner, kemudian obat-obatan, ya, atau medicine, ya. Itu juga sangat penting, atau juga obat-obatan tradisional yang digunakan oleh para tabib pada zaman dulu tentu juga melibatkan produk-produk rempah itu, ya. Khusus untuk pelabuhan Juwana, pelabuhan ini terletak di pantai utara Jawa, tepatnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang berada di Desa Bojomulyo dan Bendar, Kecamatan Juwana, yang dapat diakses dengan mudah melalui jalur Pantura. Pada zaman dulu, kapal-kapal dagang milik pedagang Cina, Arab, India, dan orang-orang Eropa singgah terlebih dulu di pelabuhan Juwana sembari menukarkan rempah-rempah yang mereka dapatkan di Kepulauan Maluku dengan ditukarkan dengan komoditas unggulan Juwana. Ya, para pedagang pembawa rempah itu mampir ke Juwana sebetulnya untuk mencari beras. Tetapi beras ini kemudian karena ada demand di sini, ya, juga ditukar dengan rempah-rempah. Ya, rempah itu kan tidak hanya cengkeh, pala, kemudian lada, ya, tidak hanya itu sebetulnya. Ya, karena yang diminta pasar dunia itu selain ketiga jenis ini juga ada kayu manis, ada vanili, ya, kemudian yang banyak diminta itu jahe, ya, kunyit. Nah, itu banyak diminta lah oleh pasar dunia. Ya. Nah, tentu
memang rempah tidak hanya itu ya, dan Jawa ini merupakan salah satu wilayah yang juga menghasilkan jenis rempah lainnya selain yang sudah saya sebutkan ya. Nah, jadi memang kita tidak menghasilkan rempah seperti tadi lada, cengkeh, pala ya, yang ini menjadi primadona ya. Tetapi ada rempah lain ya yang dihasilkan juga di pedalaman Jawa. Jumlahnya memang tidak banyak dan tidak untuk pasar dunia semuanya. Tapi itu yang kemudian mendatangkan para pedagang. Keberadaan pedagang-pedagang asing tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan kelenteng Jotikpyo, kelenteng Hotikpyo, makam Cina, Vihara Shadipa, stasiun Juwana, dan bekas rumah Wedana Juwana yang kini menjadi kantor kecamatan Juwana. Dengan sejarah masyarakat Juwana yang multikultural, menjadikan Juwana kaya akan budaya seperti perayaan sedekah laut, sedekah bumi, pengetahuan membuat kapal, dan batik bakaran adalah contoh dari keberagaman budaya di wilayah Juwana. Keberagaman warisan budaya baik yang berupa benda maupun warisan budaya tak benda yang ada di Juwana tentunya tak dapat dipisahkan dari peranan pelabuhan Juwana sebagai jalur rempah pada zaman dahulu. Oleh pemerintah nantinya, peninggalan-peninggalan tersebut akan dijadikan sebagai warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO pada tahun 2024. Harapan kita yang jelas endingnya adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi ini kalau jalur rempahnya atau tidaknya jelas, jadi sudah ada titik-titiknya. Hanya kita akan merekonstruksi kembali. Jadi kita kalau istilahnya di kementerian itu kan hanya jalur rempah itu apa perlu kita definisikan. Kemudian rempah itu sendiri apa perlu kita definisikan. Nah, kita di sini akan merekonstruksi jalur rempah. Jadi jalur rempah yang dulu pernah ada akan kita gali kembali potensi yang ada waktu itu untuk kita sampaikan kepada masyarakat generasi muda. Kini, pelabuhan yang dulunya menjadi tempat perdagangan internasional telah berubah menjadi pelabuhan ikan yang cukup besar. Ratusan kapal dengan berbagai ukuran bersandar di pelabuhan Juwana yang menjadikan Juwana terkenal sebagai kota pelabuhan. Sehingga dua desa yakni Desa Bojomulyo dan Desa Bendar kini terkenal dengan sebutan kampung nelayan. Bahkan ikan bandeng yang banyak diproduksi di pelabuhan Juwana oleh Kabupaten Pati dijadikan ikon kebanggaan kota Pati.